Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gerak parabola. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai analisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas gerak parabola benar-benar di gerak parabolanya gitu. Jadi kita akan fokus kepada gerak parabolanya. Nah, jadi kalau kita lihat secara definisi, jadi gerak parabola atau kita sebut juga sebagai gerak peluru, ini merupakan seperti yang saya sudah mention di awal adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada gerak parabola ini, jadi intinya sih gerak parabola itu jadi suatu benda dia diberikan kecepatan awal, lalu gerakan benda itu sepenuhnya hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi benda. Gitu ya. Jadi ada beberapa asumsi-asumsi yang kita pakai ketika ingin membahas gerak parabola pada kesempatan kali ini. Nah, jadi nanti komponen gerak parabola itu yang sebelumnya bekerja di 2 dimensi kita bagi menjadi sumbu X dan sumbu Y gitu. Jadi kan ini memang geraknya sebenarnya di 2 dimensi ya, ada di sumbu X, ada di sumbu Y. Ini gambaran dari gerak parabola ya. Nah, karena dia bergerak di arah 2 sumbu ya, ada sumbu Y dan sumbu X, maka nanti antara sumbu X dan sumbu Y itu bekerja berdasarkan hukum yang berbeda. Nah, karena dia bekerja di 2 arah, nah di arah vertikal, di sumbu Y, dia itu geraknya secara GLBB. Ya, kenapa? Karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ya, karena gravitasi itu kan bekerjanya atas bawah ya. Menarik benda itu ke bawah, selalu menarik benda itu ke arah bawah. Maka dia bekerja di sumbu Y. Maka nanti persamaan GLBB akan berlaku ketika kita ingin meninjau gerakan benda di sumbu Y. Sedangkan di sumbu X dia bekerja secara horizontal karena tidak ada gaya yang mempengaruhi gerak benda tersebut gitu. Nah, contoh ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi ketika kita punya bola, istilahnya gitu, bola dilemparkan dengan kecepatan awal seperti ini, dia membentuk sudut sebesar alfa dari permukaan tanah, maka kecepatannya ini kan vektornya kira-kira seperti inilah ya, kecepatan awalnya. Nah, kecepatan awalnya ini bisa diproyeksikan kepada sumbu X dan sumbu Y. Ya, kenapa harus diproyeksikan? Karena nanti akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam rumus GLBB ataupun juga GLB, tergantung dari sumbu mana yang kita tinjau. Karena kita di sini meninjau sumbu X dan sumbu Y, maka masing-masing akan ada persamaannya masing-masing gitu. Dan ini merupakan ilustrasi gerakannya seperti apa. Anda bisa lihat bahwa setiap vektor kecepatan di sini akan bisa diproyeksikan. Oke. Nah, ini ada Hmax, ada Vy, ini sama dengan 0, nanti akan kita bahas lebih lanjut seperti itu. Nah, kita beralih ke PPT yang sebelahnya. Nah, Anda harus tahu bahwa sebelum kita berbicara tentang gerak parabola, ada beberapa asumsi yang kita pakai di sini. Bahwasanya di sini ini sebetulnya pernyataan ulang, penegasan ulang dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwasanya Galileo menyatakan bahwa kita dapat memandang gerak parabola sebagai gerak lurus beraturan pada sumbu X dan juga pada sumbu Y kita bisa memandangnya sebagai GLBB, gerak lurus berubah beraturan secara terpisah. Nah, 3 asumsi yang kita pakai ini adalah harus Anda perhatikan karena nanti kalau misalkan ini tidak kita pakai asumsinya maka perhitungannya akan berbeda dan akan lebih rumit. Nah, yang pertama adalah bahwa percepatannya itu jatuh bebas. Artinya G ini memiliki besar yang tetap. Percepatan gravitasinya itu bernilai tetap ya, bisa 9,8, bisa 10 gitu. Jadi G yang dipakai memiliki besaran yang tetap nilainya. Karena bisa jadi percepatan gravitasi bumi itu bisa berubah-ubah. Dan itu bisa mempengaruhi gerakan dari benda tersebut. Tapi kita pakai asumsi bahwa G, gravitasi bumi memiliki besar yang tetap. Kemudian yang kedua adalah hambatan udara atau gesekan udara diabaikan. Ini harus diperhatikan, sangat-sangat harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau misalkan di dunia nyata, pasti ada yang namanya hambatan udara. Dan itu akan benar-benar sangat
mengubah perhitungan kita jikalau kita tidak menerapkan poin yang kedua ini, bahwasanya hambatan udara diabaikan. Karena sebetulnya ini hambatan udara itu sangat berpengaruh dalam menghitung gerakan, dalam mengkalkulasikan gerakan dari suatu benda sebetulnya gitu. Nah, tapi kita anggap bahwa kita berbicara dalam kondisi yang ideal sehingga hambatan udara tidak akan kita masukkan dalam perhitungan. Tapi jikalau Anda berminat untuk ikut Olimpiade Fisika, ya Anda bisa mempelajari gerak parabola dengan hambatan udara di dalamnya, dengan resistensi udara di dalamnya begitu. Tapi ya kalau untuk kita yang level SMA, ya ini kita bisa anggap kita tiadakan. Kemudian yang ketiga, rotasi bumi tidak mempengaruhi gerakan gitu. Jadi sebetulnya rotasi bumi itu ya mempengaruhi gerakan dari gerak parabola ini. Cuman ya kita anggap bahwa rotasi bumi itu tidak kita abaikan di sini. Ya, jadi memang banyak asumsi yang kita pakai di sini. Kita anggap bahwa kita hidup di dunia yang ideal. Kita anggap kita dalam kondisi yang ideal seperti itu. Oke, nah untuk penurunan rumus-rumusnya akan saya lakukan melalui OneNote ya, karena saya rasa kalau misalkan hanya ditunjukkan rumus, Anda akan bingung gitu ya. Nah, oke, kita akan mulai dari yang pertama ya, seperti biasa saya akan gambar. Nah, ini saya akan lakukan gambar-gambar sedikit ya. Nah, jadi oke, kita bahas gerak parabolanya. Jadi, kita anggap bahwa bayangkan ada suatu bola dilemparkan dari tanah dengan ada kecepatan awal seperti ini. Ini kita buat lebih besar ya, karena nanti harus ada beberapa ilustrasi yang saya tambahkan. Kita anggap seperti ini, dia dilemparkan dengan kecepatan awal V0. Ya, dianggap bahwa dilempar dengan kecepatan V0, kemudian dia menempuh suatu jarak, kemudian dia kembali ke tanah gitu ya. Nah, bayangkan bahwa V0 ini dia membentuk sudut sebesar alfa terhadap permukaan, maka seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa V0 ini, vektor kecepatan V0 ini kita bisa uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, maka di sini kita akan punya V0 X dan di sini kita akan punya V0 Y. Betul ya? Karena kita bisa proyeksikan seperti ini ya, Anda sudah belajar di materi vektor, Anda bisa proyeksikan V0 ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Ini saya gambarkan dulu, ini bidang X, ini bidang Y. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Nah, kemudian karena kita bisa proyeksikan ini ke V0 X dan V0 Y. Nah, bagaimana hubungan V0 X dan V0 Y terhadap V0? Anda tahu bahwa sinus alfa ini kan adalah definisi dari depan per miring, ya kan? Nah, karena depan dari sudut ini adalah V0 Y ya. V0 Y benar nggak? Jadi ini V0 Y ini kan kalau misalkan saya geser V0 Y ini saya pindahkan ke sini, ini kan terbentuk V0 Y juga gitu, V0 Y juga. Maka ini menjadi V0 Y dibagi dengan miringnya itu adalah ini, yaitu V0 gitu. Yang itu adalah V0 itu sendiri gitu ya. Itu adalah V0 itu sendiri. Oke. Ini saya gambar ulang ya. V0 mana itu? Sini. Ya, jadi ini V0. Nah, ini seperti ini. Nah, ini V0 Y-nya kan. Jadi ini menjadi V0 Y per miringnya adalah V0. Ini V0. Maka ini menjadi V0. Maka nilai V0 Y ini sama dengan V0 sinus alfa. Nah, ini adalah nilai daripada V0 Y-nya. Ini harus Anda simpan sebagai persamaan pertama. Ini yang harus Anda catat.
bahwa fenol Y nilainya adalah fenol sin alfa. Kemudian bagaimana dengan hubungan fenol X dengan fenol? Anda tahu bahwa kosinus alfa ini adalah perbandingan antara samping dibagi dengan miring. Anda tahu bahwa di sini kalau Anda perhatikan sampingnya itu adalah fenol X ya. Samping sudut alfa ini adalah fenol X, betul ya? Ini saya gambarkan sudut sebesar alfa. Nah, fenol X itu adalah yang di samping sudut. Samping sudut itu adalah si fenol X. Jadi sampingnya itu bernilai fenol X. Dan miringnya itu pasti selalu fenol ya. Jadi V0. Maka nilai dari V0 X ini adalah V0 kosinus alfa. Ini sebagai persamaan kedua yang harus Anda simpan. Ya. Nah, kemudian karena kita sudah proyeksikan ini kepada sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa mendefinisikan ada beberapa kondisi ketika si benda itu dilemparkan ya. Ada beberapa kondisi. Ada kondisi pada saat dia awal-awal dilemparkan. Ini kita sebut sebagai kondisi pertama dan kita sudah menguraikan di kondisi pertama ini adalah persamaannya seperti ini. Kemudian ada pada saat kondisi kedua. Jadi pada saat kondisi kedua ini pada saat dia di posisi sembarang. Kemudian ada di posisi 3. Ini adalah posisi dia maksimum, ketinggian maksimum. Kemudian ada di posisi 4, ini sebenarnya sama dengan posisi 2, dia di posisi sembarang. Dan kemudian ada di posisi 5. Ya. Posisi 5 adalah pada saat dia sudah kembali lagi ke tanah. Yang harus di-note bahwa nanti persamaan di posisi 2 ini sama dengan persamaan di posisi 4. Persamaannya sama. Oke, persamaannya sama gitu ya. Nah, kemudian 2 dan 4 itu sama ya. Sekarang kita sudah meninjau untuk di kondisi pertama. Kemudian kita tinjau pada kondisi yang kedua. Pada kondisi kedua dia itu pada posisi sembarang gitu ya, pada posisi yang sembarang. Bagaimana cara kita menentukan posisi dia untuk sembarang ya? Kalau kita bahas di sumbu X-nya dulu, di sumbu X. Di sumbu X ya. Di sumbu X itu berlaku apa sih? Berlaku dia itu GLB. Karena GLB, maka kecepatan di posisi X ini akan sama dengan kecepatan dia di posisi awal, benar nggak? Posisi awal dia adalah V0 X di sumbu X ya. Maka nilai dari Vx ini akan bernilai sama, yaitu V0 kosinus alfa. Ambil persamaan 2 ya. Maka nanti Anda bisa lihat bahwa kecepatan dia di posisi manapun ini akan bernilai konstan, yaitu sebesar V0 cos alfa. Ya. Kenapa? Karena dia bergerak secara GLBB. Kemudian untuk menentukan tingginya, jarak yang ditempuh oleh dia pada saat di posisi sembarang itu bagaimana? Ya udah, berarti S sama dengan kita gunakan persamaan GLB yaitu V dikalikan dengan T. Maka di sini untuk mencari S-nya sama dengan V-nya yang di sini V yang bekerja adalah apa? Vx gitu kan ya. Vx. Nah, Vx itu sama dengan V0 cos alfa. Jadi jadinya V0 kosinus alfa dikalikan dengan T. Ini untuk menentukan jaraknya. Ya, ini untuk di sumbu X gitu ya. Kemudian untuk di sumbu Y bagaimana? Di sumbu Y dia berlaku hukum apa? Dia berlaku GLBB. Karena berlaku GLBB gitu ya. Nah, di sini berlaku GLBB yang dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, di sini gravitasinya bernilai negatif, selalu bernilai negatif. Ya. Di sini harus Anda note gravitasi bernilai negatif di posisi manapun.
Jadi tidak peduli ya, Anda mau lagi di posisi 2, mau di posisi 4, gravitasinya akan selalu bernilai negatif. Itu yang harus Anda note ya. Jadi mau posisi 2, mau posisi 4, mau posisi 3, semuanya posisinya nilainya gravitasinya pasti negatif. Nah, karena dia berlaku GLBB, maka hukum-hukum rumus-rumus yang ada di GLBB kita tinggal ubah. Kita tahu ada rumus VT sama dengan V0 min GT gitu kan ya. Nah, kita bisa modifikasi menjadi VT ini, karena VT ini berarti adanya VY. VY itu berarti maksudnya adalah kecepatan benda di sumbu Y pada waktu sembarang ini sama dengan V0. V0-nya apa? Ini di sumbu apa? Sumbu Y, berarti V0Y. V0Y dikurangi dengan GT ya, karena ini negatif. V0 plus AT ya di sini ya. Plus AT ini untuk bentuk umumnya. Karena ini A-nya itu adalah gravitasi bumi, jadinya G. Karena G-nya benar negatif, jadi minus. Minus GT. Gitu. Berarti VY sama dengan V0 min GT. Di mana VY sama dengan V0Y itu adalah V0 sinus alfa minus GT. Inilah untuk menentukan persamaan ya, persamaan geraknya untuk persamaan kecepatan pada di sumbu Y. Kemudian kita tahu ada rumus apa? S sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, kita tahu bahwa ini di sumbu Y. Berarti di sumbu Y itu apa? Y. Atau H ya, bisa aja juga H. Berarti H sama dengan V0-nya V0 di sumbu Y. Berarti V0 Y dikalikan dengan T dikurangi dengan, karena A-nya negatif ya. A-nya G negatif. Jadi minus setengah GT kuadrat, karena V0Y itu apa? V0 sin alfa. Jadi V0 sin alfa kalikan dengan T dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Ini persamaan yang ke-6 yang harus Anda catat. Kemudian kita juga tahu rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Karena di sini percepatan gravitasinya negatif, berarti ini jadi min G. Kemudian S-nya kita ganti menjadi H. VT-nya ini menjadi VY, karena di sumbu Y ya. Ini untuk menunjukkan kecepatan di sumbu Y untuk waktu sembarang. Jadi VY kuadrat sama dengan V0Y ya, karena V0Y kuadrat dikurangi dengan 2GH. Karena V0Y adalah V0 sin alfa, maka menjadi VY kuadrat sama dengan V0 sin kuadrat alfa, V0 sin alfa dikuadrat dikurangi dengan 2GH. Maka ini menjadi VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dikurangi dengan 2GH. Ini persamaan ke-7. Oke. Nah, ini persamaannya gitu ya. Ini untuk posisi manapun gitu ya, untuk posisi manapun. Kemudian di posisi 3 ya. Kemudian di posisi 3 dia mencapai kecepatan tertinggi. Kalau di kecepatan dia mencapai ketinggian tertinggi. Kalau di ketinggian tertinggi berarti dia udah nggak bisa naik lagi dong, karena udah mencapai ketinggian tertingginya. Berarti kecepatan di sumbu Y-nya dia 0, karena dia nggak naik lagi gitu. Berarti di kecepatan 3 VY-nya ini sama dengan 0. Karena VY-nya itu 0, maka kita bisa masukkan ke persamaan ke-7. Nah, persamaan ke-7 kan menyatakan bahwa VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa minus 2GH. Nah, pada saat VY-nya itu sama dengan 0, ini di titik tertinggi ya. Titik tertinggi. Nah, karena V-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa minus 2GH. Dan ini karena di titik tertinggi hanya H maksimum. Berarti nilai H max-nya
adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi nilai Hmax adalah seperti ini. Ini untuk mencari ketinggian tertinggi. Ini Anda bisa simpan sebagai persamaan ke-8. Gitu ya. Ini persamaan ke-8 pada titik tertinggi, gitu ya. Kemudian kita juga bisa mencari pada saat di titik tertinggi ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dari 1 sampai ke 3 ini berapa, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tahu bahwa kita lihat sini ya. T kuadrat. Oke. Nah, kita tahu bahwa Hmax-nya ini kan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Maka kita bisa masukkan ini ke dalam persamaan H sama dengan V0 sin alfa kalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Betul kan ya? Nah, pada saat di titik ini, H-nya adalah senilai ini pada saat maksimum. Pada saat maksimum, Hmax-nya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Maka kita bisa substitusikan ke sini. Menjadi V0 sin kuadrat alfa per 2G sama dengan V0 sin alfa kalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Nah, kemudian kita bisa pindah ruas ini ke sini menjadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G min V0 sin alfa kalikan dengan jadinya seperti ini aja, atau kita buat seperti ini. Jadinya setengah GT kuadrat sama dengan V0 kuadrat V0 sin alfa kalikan dengan T min V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Oke, nah kita bisa samakan penyebutnya menjadi GT kuadrat sama dengan dikali 2 semuanya 2 V0 sin alfa T min V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Kemudian kedua ruas kita bisa kalikan dengan G menjadi, kita bisa bagi dengan, kita kalikan dengan G, maka ini menjadi GT gimana ya? Kita pindah ruas, kita pindah ruaskan ini ke sini, gitu. Jadinya GT kuadrat min 2 V0 sin alfa kalikan dengan T, ini sama dengan minus V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. T-nya bisa kita keluarkan menjadi T, ini GT min 2 V0 sin alfa. Ini sama dengan minus V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Gitu ya. Oke. Kemudian kita bisa, bentar ya. Oh, mohon maaf ya. Oke, mohon maaf. Jadi sepertinya untuk mencari T kita tidak perlu masukin ke sini. Tapi yang penting kita masukin ke sini aja. Sebetulnya dengan metode ini juga bisa didapatkan gitu, tapi lebih mudah kalau misalkan kita pakai V0Y sama dengan VY persamaan VY sama dengan V0Y minus GT. Karena di sini VY-nya 0, berarti jadi 0 sama dengan V0 cosinus sinus ya. V0 sin alfa min GT. Berarti T ini untuk
kondisi maksimum ya. Berarti T max-nya ini pada T max ini sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, ini persamaan yang harus Anda simpan. Ya. Jadi panjang-panjang ternyata begini aja rumusnya ya. Oke, jadi ini untuk mencari T maksimum. Jadi pada saat untuk mencapai di titik tertinggi, waktu yang diperlukan adalah seperti ini. Nah, kemudian pada kondisi keempat, hukum yang berlaku juga sama gitu. Nah, yang menarik adalah pada saat kondisi kelima. Kondisi kelima ini adalah dia itu mencapai jarak terjauh, ya. Jadi dia mencapai jarak terjauh, gitu kan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jarak terjauhnya ya. Nah, satu hal yang harus sebelum saya bahas mengenai jarak terjauh adalah bahwasanya pada gerakan yang kita pada gerak parabola yang kita tinjau, itu dia grafiknya itu adalah simetri. Artinya begini ya, perhatikan grafik parabola ini yang tadi yang sudah digambar di sini, yang ada gambar di sini, ya. Bahwasanya di sini kan kita mengabaikan gesekan angin dalam gerak parabola. Maka grafik parabola yang dibuat, yang tadi kita buat sebelumnya di awal, itu bisa kita analisis secara matematis. Nah, dari analisis matematis, kita bisa tahu bahwa waktu naik ini sama dengan waktu turun. Jadi ini TPH sama dengan THQ. Nah, kita lihat TPH ya. Jadi kita lihat bahwa waktu dia naik sama dengan waktu dia turun. Jadi waktu dari dia naik itu berarti dari sini kemudian ke puncak. Katakanlah, ini kan sebenarnya sama aja dengan T-max ya. Nah, sama aja dengan T-max. Nah, kemudian dari sini ke sini ini disebut waktu turun. Nah, jadi T-max dengan T pada saat maksimum di ketinggian tertinggi dengan ketinggian dari dia ketinggian maksimum ke ketinggian terbawah lagi nih, kembali lagi turun, ini sama nilainya. Jadi T-max, ini di sini T-max, dari sini ke sini T-max, dari sini ke sini, ini T-max juga. Artinya, waktu tempuh total dari dia diluncurkan untuk kembali lagi ke tanah, itu adalah jumlahan daripada waktu dia dari ke sini, terus dari sini ke sini, yaitu sini T-max, berarti ini T-max, berarti waktu totalnya berapa? 2 kalinya T-max. Nah, betul ya. Itu yang harus di note gitu loh. Jadi di sini ya. Jadi di sini pada saat jarak terjauh ya, berarti ada yang namanya T total. Ada yang namanya T total. T total ini karena dia parabola simetri, parabola yang simetris, maka karena dia parabola yang simetris, maka T total ini sama dengan 2 kalinya T T untuk dia mencapai ke titik tertinggi. Berarti T total ini sama dengan 2 kalinya T maksimum. T maksimum kan berarti 2 V0 sin alfa per G. Maka T total ini sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Gitu ya. Maka ini yang disebut sebagai T total. Anda bisa simpan persamaan ini sebagai persamaan yang ke-10. Nah, kita tahu pada di GLB. Di GLB itu persamaannya S. GLB itu S sama dengan V, V0X dikalikan dengan T. Ya, kita sudah belajar tadi. Ataupun ini bisa kita uraikan menjadi V0 cosinus S sama dengan V0X V0 cosinus alfa kalikan dengan T. Nah, pada saat dia di jarak terjauh, maka T totalnya, T-nya itu bernilai 2 V0 sin alfa
per G. Maka kita bisa substitusikan ke dalam bahwa berarti S maksimumnya pada jarak terjauh yang bisa ditempuh adalah V0 kosinus theta dikalikan dengan T-nya 2 V0 sin alfa per G. Berarti S maksimumnya sama dengan V0 kuadrat 2 kali sin alfa cos, ini kok cos theta ya. Ini cos alfa ya. Tadi kita pakainya alfa atau theta? Oh, alfa. Berarti di sini cosinus alfa. Cosinus alfa. Berarti cosinus alfa gitu ya. Cosinus alfa dibagi dengan G. Nah, ini rumusnya sebetulnya dari sampai sini pun udah benar, tapi kita tahu bahwa 2 sin alfa cos alfa ini dalam trigonometri bisa kita uraikan menjadi S max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, ini adalah rumusnya berarti. Nah, rumus ini berarti rumusnya. S total ya, ini S max ya. Tapi biasanya sih divariabelkannya sebagai S max. S max ini kita sebut sebagai persamaan yang ke-11. Nah, ini untuk mencari jarak maksimum yang dapat ditempuh oleh benda. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, jadi inilah rumus-rumusnya yang bisa Anda gunakan ya, seperti itu. Dan ini Anda bisa gunakan untuk segala kondisi. Hanya yang bisa digunakan untuk segala kondisi itu untuk persamaan yang ada di kondisi 2 dan di kondisi ya 2 aja sih sebenarnya ya. Jadi Anda sebetulnya tidak perlu mengingat semua rumus ini. Yang penting Anda mengingat rumus GLBB dan dari situ sebetulnya Anda bisa turunkan sendiri rumus-rumus yang ada pada graf parabola. Nah, sebetulnya untuk rumus H-max, T-max, dan T-total, dan juga S-max, itu boleh digunakan. Saya sangat merekomendasikan untuk digunakan ketika saya note di sini ya. Ketika dia itu dilemparkan pada kondisi yang ideal. Kondisi yang ideal itu seperti apa? Kondisi yang dia itu dilemparkan dari tanah. Kemudian balik lagi ke tanah. Karena pada kasus ada beberapa kasus yang dimana dia dilemparkan dari gedung gitu, ataupun dia dari gedung terus nyampainya ke gedung yang lain. Jadi kalau misalkan seperti itu Anda tidak bisa sembarangan pakai rumus S-max. Tapi Anda harus menganalisis sendiri. Gitu ya. Jadi Anda harus jeli. Jadi memang persamaan yang harus dihafalkan, yang harus diingat adalah persamaan untuk pada kondisi sembarang, yaitu kondisi 2. Dan dari situ Anda bisa menurunkan sendiri rumus-rumusnya gitu. Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal. Contoh soalnya itu cukup mudah. Oh ya, sebelum saya lanjutkan di sini ya, karena tadi saya sudah bahas tentang sifat simetri graf parabola, Anda harus tahu bahwa yang pertama, waktu naik dengan waktu turun itu sama. Berarti untuk ini untuk yang dari tanah ke tanah ya, dia berangkat dari tanah tuh jatuhnya juga ke tanah. Nah, waktu naik itu sama dengan waktu turun, ya. Kemudian besar kecepatan atau kelajuan pada saat dia naik ini sama dengan besar kecepatan pada saat dia turun. Tetapi kecepatan naik tidak sama dengan kecepatan turun karena sebab arahnya berbeda. Jadi VP sama dengan VQ. Jadi kelajuannya besarnya itu sama dengan pada saat turun. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan dia diluncurkan dengan sebesar V0. Gitu ya. Ini besarnya, kita bicara tentang besar. Ketika kita berbicara tentang kelajuan di sini, maka nilainya ini sama. Di sini nilainya V0 pada saat dia diluncurkan. Kemudian pada saat dia jatuh di tanah, maka kecepatan jatuhnya itu sama. Sebesar V0 juga. Nah, tapi arahnya itu berbeda. Kalau pada saat V0 dia membentuk sudut sebesar katakanlah di sini alfa 0, sebesar alfa 0 di sini ya. Maka di sini dia membentuk sudutnya beda lagi, yaitu minus alfa 0. Jadi memang sudutnya berbeda kan ya. Di sini alfa, di sini minus alfa. Jadi pastilah berbeda. Tapi secara besar apakah dia sama? Sama. Gitu. Jadi itu yang harus di-note ya. Itu juga harus Anda ketahui karena nanti akan bisa Anda gunakan ketika Anda menganalisis graf parabola. Kemudian juga di sini pada poin yang ketiga, sudut elevasi ke bawah
Itu negatif dengan sudut elevasi ke atas. Jadi uh, mana tuh? Ya ini ya, ini. Jadi kalau misalnya lihat ke sini pada saat di kecepatan awal maksudnya kan dia dilepaskan dengan kecepatan sudut sebesar alfa. Nah, ketika dia itu sampai ke bawah, dia akan membentuk vektor yang seperti ini kan, vektor kecepatannya seperti ini. Nah, dia akan membentuk sudut juga dengan sumbu X. Nah, besarnya itu adalah minus daripada sudut yang tadi dibentuk pada saat awal-awal diluncurkan. Jadi minus daripada dalam hal ini minus alfa. Karena di sini ada alfa ya, karena di sini alfa maka dia menjadi minus alfa. Kemudian jarak titik ke sumbu simetri sama besar. Jadi pH sama dengan QHA. PH double aksen sama dengan QH double aksen. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini, kita lihat ada dua titik P ke H double aksen, kemudian ada titik H double aksen ke Q. Nah, dalam parabola yang simetri, jarak ini nih, PH double aksen dengan H double aksen Q atau Q H double aksen sama aja ya. Ini besarnya sama gitu. Ini untuk parabola yang simetri. Karena dia sama ya, nanti Anda bisa memanfaatkan sifat kesamaan ini untuk beberapa kasus yang lebih rumit gitu ya. Apalagi untuk soal-soal Olimpiade OSK Fisika. Nah, ini sifat ini sangat berguna untuk menganalisis gerakan parabola dari suatu benda. Nah, jadi PH double aksen sama dengan QH double aksen. Nah, itu untuk sifat simetri untuk gerak parabola. Nah, kemudian kita akan coba untuk mengerjakan soal yang ada di sini. Nah, saya akan berikan soal yang mudah dulu ya, dan tapi sudutnya saya ubah dikit lah. Jadi di sini kita ambil sudutnya adalah 30 derajat, oke? Jadi seorang anak melempar batu dengan kecepatan sekian, 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 suruh ditanya ini. Ya, yang ditanya adalah banyak ya. Nah, ini sebetulnya untuk menguji kemampuan Anda. Nah, ini bukan pilihan ganda ya. Ini jangan sampai dikira pilihan ganda nih. Ini adalah maksudnya yang harus dikerjakan ya. Oke, kita kerjakan soal ini. Saya ini dulu hapus. Nah, oke, kita lihat di sini soalnya cukup menantang ya. Jadi di sini seorang anak itu melempar batu dengan kecepatan 10 meter per sekon pada arah yang membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah. Tentukan kecepatan dan posisi batu setelah 0,5 sekon, kemudian kecepatan dan posisi batu saat di puncak, kemudian kecepatan dan posisi batu setelah 0,8 sekon, kemudian jarak terjauh dan lama benda di udara. Gitu ya. Nah, coba kita jawab dulu. Kita jawab yang A. Atau kita tentukan dulu kecepatan awalnya dulu ya. Nah, kita di sini punya bahwa V0-nya ini adalah 10 meter per sekon. Dengan sudutnya ini adalah 30 derajat. Gitu kan ya. Nah, berarti V0x-nya berapa? V0x itu kan V0 cosinus theta. Berarti V0-nya ini kan karena 10, nah ini berarti cos 30 derajat. Ini V0x ya. Berarti V0x-nya bernilai 10 dikali setengah akar 3. Benar nggak? Berarti nilainya adalah V0x-nya 5 akar 3 meter per sekon. Gitu ya. Dapat kita V0x-nya. Kemudian kita lihat V0y-nya. V0y ini kan berarti V0 sinus theta. Berarti V0y sama dengan 10 kali sinus 30 derajat. Berarti V0y sama dengan 10 dikali sin 30 derajat setengah. Jadi V0y ini sama dengan 5 meter per sekon. Kita sudah dapatkan nilai V0x dan V0y. Nah, sekarang kita bisa menentukan yang pertama yang A-nya. Sekarang kita tentukan yang A.
Yang A kita disuruh menentukan kecepatan dan posisi batu setelah 0,5 sekon. Berarti kecepatan dan posisi batu setelah 0,5 sekon. Karena di sini ditanya kecepatan, berarti yang ditanya adalah vektor resultannya kecepatan. Vektor resultan kecepatannya berapa? Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini bagaimana? Tentukan dulu kecepatan di sumbu X dan di sumbu Y-nya pada saat 0,5 sekon. Berarti Vx-nya, Vx itu kan sama dengan, gitu kan ya. Vx itu sama dengan V0x, benar gak? Mau pada posisi berapapun nilainya konstan. Berarti Vx nilainya adalah 5 akar 3 meter per sekon. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan V0y-nya? Berarti V0y-nya nilainya adalah V0y Vy untuk menentukan nilainya ya. Untuk menentukan nilainya berarti Vy kita gunakan persamaan Vy sama dengan V0y min GT. Berarti Vy sama dengan V0y 5 dikurangi dengan G. G-nya 10. T-nya kita ambil 0,5. Setengah. Itu kan ya, berarti Vy sama dengan 5 dikurangi dengan 5. Berarti Vy-nya sama dengan 0 meter per sekon. Berarti karena Vy-nya sama dengan 0, maka ini kita berbicara di puncak tertinggi. Kita berbicara tentang posisi benda yang di puncak tertinggi. Ya, karena Vy-nya itu 0. Berarti ini adalah puncak tertinggi ya. Posisinya lagi di puncak tertinggi. Berarti untuk menentukan besarnya V itu adalah akar dari Vx, Anda sudah belajar ya, Vx di kuadrat ditambah dengan besarnya dari Vy, besar dari Vy kuadrat ya. Anda sudah belajar ya. Nah, atau saya tulis ulang deh. Akar dari jelek banget. Akar dari Vx di kuadrat ditambah dengan Vy di kuadrat. Ini saya sudah ajarkan di analisis vektor ya. Berarti V ini adalah akar dari Vx-nya 5 akar 3 tambah dengan Vy-nya 0, berarti 0 di kuadrat, berarti tersisa 5 akar 3 di kuadrat, berarti besarnya V adalah 5 akar 3 meter per sekon. Karena tidak ditanya arahnya gitu ya, berarti Anda tidak usah meneruskan arahnya kemana. Tapi kalau misalkan mau meneruskan arahnya, ya sebetulnya kan hanya ada, kalau kita lihat di sini, hanya ada komponen vektor di sumbu X. Maka sudutnya ya tidak ada gitu, karena tidak membentuk sudut apapun. Gitu. Jadi tidak membentuk sudut apa-apa. Gitu. Jadi berarti arahnya ya tidak ada. Atau kita bisa sebut sebagai searah dengan sumbu X ya. Ya, misalkan bisa juga seperti itu. Kalau misalkan Anda insist mau ada arahnya ya, karena ini vektor. Ya. Tapi saya sih nggak perlu lah ya. Yang penting nilainya aja. Ini untuk A. Kemudian yang B, kecepatan dan posisi batu saat di puncak. Nah, kebetulan ini sudah di puncak. Nah, jadi ini sudah di puncak. Gitu. Jadi karena sudah di puncak, maka karena sudah di puncak, maka ya tidak perlu kita tidak perlu hitung lagi, karena ini adalah pada saat di puncak tertinggi. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada saat di posisi, kita ambil langsung posisi B sama dengan
sama dengan saya belum cari ini ya. Yang B belum kita cari posisi batunya ya setelah 5 sekon. Karena ini di puncak tertinggi ya. Kebetulan di puncak tertinggi nih ya, berarti kita bisa pakai rumus Hmax. Ini sama dengan, karena ditanya posisi berarti harus ada di sumbu X sama di sumbu Y. Berarti Hmax-nya berarti sama dengan V0 kuadrat per 2, V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G, 2G. Berarti ini V0-nya berapa? V0-nya adalah tadi, mana V0-nya 10 ya. Berarti 10 di kuadrat kali sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa nilainya adalah sin 30 derajat setengah, berarti setengah di kuadrat dibagi dengan 2 kali 10. Berarti ini 100 kali 1/4 dibagi dengan 20. Berarti ini bisa kita coret, ini jadinya 25. 25 bagi 20 itu adalah 5/4, bener gak? 5/4 ya. Jadinya ini 1,25 meter. Ini Hmax-nya. Ini koordinat H-nya. Kemudian X-nya, X ini sama dengan V0 cosinus V0 cos alfa. V0 cos alfa kalikan dengan T, berarti X-nya sama dengan, X itu sama dengan S ya. Ini sebenarnya perbedaan notasi aja. Berarti V0 kali 10 kali cos alfanya adalah tadi, nah V0 cos alfa kan kita sudah dapatkan ya tadi nilainya ya. 5 akar berapa? 5 akar 3. Berarti 5 akar 3 dikalikan dengan T-nya adalah 0,8. Berarti ini 5 akar 3 dikali 8/10. Ini coret-coret 2, berarti ini jadinya 4 gitu. Berarti X sama dengan 4 akar 3 meter. Berarti posisinya adalah di 4 akar 3, 5/4 meter. Ini posisi dia dalam bentuk koordinat gitu ya. Ini untuk jawaban A dan B. Gitu ya, kita lanjutkan ke yang C. Pada yang C, kecepatan dan posisi batu setelah 0,8 sekon. Kalau kecepatan berarti di sumbu Y sama sumbu X. Berarti Vx-nya tetap ya V0 cosinus alfa, yang mana nilainya adalah 5 akar 3 meter per sekon. Kemudian Vy-nya sama dengan V0 sinus alfa min GT. Berarti Vy sama dengan V0Y. V0Y adalah 5 min G-nya 10, T-nya 0,8. Berarti Vy sama dengan 5 min berapa? 8/10, 8, berarti 8. Vy nilainya adalah min 3 meter per sekon. Artinya apa ini? Artinya adalah dia Vy-nya adalah 3 meter per sekon ke bawah. Ini arti maksud daripada minusnya. Jadi kalau ditanya nilainya, nilai Vy-nya adalah 3 meter per sekon. Gitu ya. Oke ya. Berarti kalau misalkan ditanya kecepatannya, berarti kecepatan adalah akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat ya. Ini berarti Vx ya. Vx-nya adalah 5 akar 3 meter per sekon. Berarti vektor V ini adalah akar dari 5 akar 3 di kuadrat ditambah dengan 3 di kuadrat. Berarti V sama dengan akar dari 25 kali 3, 75. Ditambah dengan 9. V sama dengan akar dari 84. Nah, akar dari 84 itu adalah 9,16 meter per sekon. Ya, ini adalah jawabannya. Ya.
9,16 meter per sekon. Ini untuk nilainya aja ya, saya nggak minta arah, saya minta nilai aja. Kemudian setelah kecepatan kita juga ditanya posisi. Berarti posisi ada X ada H. Berarti H itu kan sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat gitu. Berarti H-nya sama dengan V0Y. V0Y itu nilainya 5 dikalikan dengan T-nya adalah T-nya berapa? 0,8 min setengah kali 10 kali T-nya 0,8 di kuadrat. Berarti H sama dengan 5 kali 0,8 yaitu 4 dikurangi dengan ini 5 dikali 0,8 di kuadrat 3,2. Ini 3,2. Berarti H-nya adalah 1,8 meter. Ini untuk H-nya. Kemudian untuk X-nya sama dengan V0 X kalikan dengan T, maka X sama dengan V0 X-nya yaitu V0 X-nya tadi berapa? 5 akar 3 dikalikan dengan T-nya adalah 8 per 10. Oh, berarti yang ini salah ya? Ini bukan, ini T-nya salah saya masukin, bukan 0,8. Berarti ini adalah nilainya 0,5, maaf ya, maaf. 0,5. Oke, ini salah nih berarti nih. Di sini 0,5 gitu ya, atau setengah. Jadi di sini setengah gitu berarti 2,5 akar 3 gitu ya. X-nya adalah 2,5 akar 3 atau 5/2 akar 3 juga sama sih. Berarti koordinatnya adalah 5/2 akar 3, 5/4 meter. Ini untuk yang ini. Kemudian yang ini adalah ini coret, ini menjadi 4. Berarti X sama dengan 4 akar 3 meter. Berarti posisinya adalah di 4 akar 3, 1,8. 1,8 itu kalau diubah dalam bentuk desimal 18/10 ini adalah 5/9. Ya benar ya, 9/5 ya. Jadi 9/5 meter ya. Biar lebih enak kita pakai pecahan aja ya. Oke, 9/5 meter ini untuk posisinya. Kemudian kita cari adalah jarak terjauh ya. Karena ini kita anggap geraknya itu dia simetri gitu ya, tidak dilemparkan dari gedung atau bagaimana, maka jarak terjauh X max ini sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Benar gak? Itu rumusnya kan? V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Sin 2 alfa, Sin 2 alfa per G. Berarti X max ini sama dengan V0-nya yaitu tadi 10 ya. Berarti 100 dikali sin 2 alfa. Berarti sin kali 2 kali 30 per G-nya 10. Berarti ini coret 10 dikali sin 60. Berarti 10 dikali setengah akar 3. Berarti ini 5 akar 3 meter. Ini untuk X max-nya. Kemudian yang E, lama benda di udara gitu. Berarti yang ditanya adalah T total. Kenapa T total? Karena lama benda di udara itu sama saja dengan waktu dari dia itu meluncur sampai dia kembali ke tanah. Berarti yang ditanya adalah T total. T total itu rumusnya adalah 2 kali rumusnya itu adalah V0 bentar. T total itu adalah 2 kalinya V0 sin alfa per G ya. Berarti 2 kalinya dari V0 sin alfa per G. V0 itu 10, sin alfa sin 30
dibagi dengan G-nya 10 gitu. Berarti ini jadinya coret-coret, maka 2 dikali setengah. Maka ini menjadi 1 detik. Berarti T totalnya adalah 1 detik. Atau bisa juga didapat dari T total kan berarti 2 kalinya dari T max. Berarti T max tadi kan sudah ditemukan. Dia di puncak tertinggi pada saat kapan? Pada saat ini. Pada saat tadi di 0,5. T max-nya ini sama dengan 0,5. Berarti 2 dikali 0,5 ini sama dengan 1 detik juga. Ya, jadi sama juga gitu. Ini 1 detik. Oke. Ya, jadi itu sekilas tentang gerak parabola. Jikalau ada yang mau ditanyakan silahkan Anda bisa tinggalkan di kolom komentar. Tetap semangat dalam belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.